Oke, kita mulai aja ya. Udah jam 10:05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bu. sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, hari ini kan perdana praktikum plankton ya. Nah, nanti di kelas ini akan dipandu juga oleh Pak Chandra, Ibu Heti, dan juga nanti ada dari PSDKU itu Pak Rega, dan juga ada Akang Tete Asisten, ada 3 yaitu Kang Roja. Kang Roja ada di sini? Ya, ayo Bu. Oke, terus Kang Alpri, ada Kang di sini? Ya, ada Bu. Oke, sama Teh Putri. Teh ada? Teh Putrinya Ada Bu, lagi. hadir. Oh, Oke. Ya, siap. Tadi Kita izin kelas dulu Bu, cuman ini masih kelas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ya, nanti izin di tengah-tengah nggak apa-apa ya Bu, Nggak teman-teman. apa-apa. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, nah berarti udah lengkap dengan Akang Teh juga udah hadir. Jadi untuk hari ini sekalian responsi praktikum dan juga nanti saya akan menjelaskan mungkin lebih ke garis besar aja nanti kita akan melakukan apa di praktikum ini. Jadi kalau misalnya kalian baca di modul, itu praktikum yang kalian baca ada berapa? Udah yang baca modul? Saya baru baca. Yang pertama. Oke, ada 4 ya. Nah, nanti sebenarnya itu akan lebih dari 4 pertemuan. Totalnya sekitar 8 pertemuan, tapi nanti saya izin share dulu ke PT-nya ya, biar kalian tahu apa aja yang akan dibahas. Bentar. Terlihat nggak di kalian? Lihat, Sudah terlihat. Ntar saya show dulu ya. Kelihatan nggak di slideshow? Terlihat Bu. Kelihatan? Jelas. Oke. Kalau di slideshow tidak Bu, kalau di slideshow. Hah? Belum slideshow. Kecuali Ibu slideshow dulu baru di share screen kayaknya bisa. Coba ya bentar. Terlihat nggak? Yang slideshow-nya? Enggak ya? Masih? Sama Bu, enggak. Ya oke lah, nggak usah. Jadi gini, sekarang untuk praktikum planktonologinya, itu kan sudah jadwal masing-masing kelas, jadwal praktikumnya, kelas A itu jam 1 sampai jam 2, kelas B jam 3 sampai jam 4, kelas C jam 10 dengan sampai jam 11. Nah, untuk pertemuan pertama, itu mengenai pengenalan alat praktikum, tapi itu karena berkaitan nanti kita dengan identifikasi, itu akan digeser di pertemuan yang akan datang. Jadi kan nanti untuk identifikasi itu kalian sekalian tahu alat-alat apa saja yang akan digunakan, kayak mikroskop, terus counting chamber itu seperti apa. Jadi bisa kalian lihat realnya seperti apa. Soalnya kalau misalnya saya tampilkan dari video yang mungkin dari YouTube kan kayak kurang tergambar. Nah, nanti sekalian dipraktekkan oleh Akang dan Tetehnya dalam proses identifikasi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melihat dan mengetahui bagaimana sampling plankton dari lapangan, seperti yang sudah dikasih tahu di pertemuan pertama, kalau tidak salah, kedua ya, itu akan ada live video dari Waduk Jati Gede, karena nanti ada berkaitan dari Bu Heti yang sekarang sedang penelitian juga, nanti akan dibantu oleh Akang Teteh asisten dalam menyampaikan bagaimana sampling plankton di waduk itu. Jadi kalian ada gambaran kalau misalnya nanti kalian
penelitian terkait dengan plankton, dari mulai samplingnya seperti apa, identifikasinya seperti apa, dan membuat proses klasifikasi dari masing-masing plankton yang kalian temukan. Berikutnya, di pertemuan kedua sampai dengan keempat, yaitu tanggal 16 sampai 30 Maret, ada pengamatan sampel plankton dan identifikasi sampelnya. Sampel yang kita ambil itu salah satu di antaranya ada dari waduk, dari sungai, dan dari laut. Jadi nanti berurutan sampelnya. Jadi tidak sekaligus dalam satu hari kita identifikasi dari 3 sumber itu. Enggak, jadi satu-satu dulu. Dari waduk, identifikasi, pertemuan berikutnya dari sungai atau mungkin dari perairan yang lain, dan dari laut. Pertemuan kelima itu mengenai kultur fitoplankton, chlorella. Sudah kan ya di modul kalian, sudah kalian baca. Dan berikutnya, pertemuan ke-6 itu ada kultur zooplankton, yaitu salah satunya ada pnia. Nanti, ini saya kasih gambaran secara garis besarnya aja. Pada proses kultur ini, kalau misalnya tidak ada masalah atau tidak ada kendala, sepertinya akan dicoba menugaskan kalian dalam mengkultur plankton. Jadi tugaskan kalian gimana cara mengkultur planktonnya. Nah, berikutnya di pertemuan ke-7 dan ke-8 itu ada presentasi dari tugas kalian. Tugasnya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Dari sini boleh dipotong dulu nggak? Oh iya, mangga Ibu, mangga. Ya. Punten ya, karena kita sudah maksudnya masih panjang perjalanan ya. Jadi boleh duluan ya Bu Fitri ya. Oh Ibu mangga. Kita dulu. Ya. Langsung aja nih Bu Fitri, atau saya kasih penjelasan dulu? Boleh Bu, kasih penjelasan dulu. Oke, baik ya. Dibuka kameranya ya biar kelihatan kalau memang benar kita lagi di lapangan ya. Suaranya juga suara perahu. Baik, saya di sini bersama tim. Ya, ini tim saya nih. Nah, ini kami kebetulan saat ini sedang berada di Waduk Jati Gede. Jadi kita akan mempraktekkan seperti apa cara-cara pengambilan sampel plankton dari perairan langsung ya. Jadi Anda nanti akan dijelaskan nih oleh Akang Teteh yang sedang riset bagaimana cara samplingnya, kemudian penggunaan alatnya dan sebagainya. Ya, mangga. Oke adik-adik, jadi teman-teman, jadi ini ada planktonet. Fungsinya itu untuk menyaring plankton yang nanti bakal terkumpul di wadah penampung ini. Ini ada 50 mili volumenya. Lalu mesh size-nya ini 20 mikron. Lalu alat lain yang kita butuhkan ada gayung dengan volume 1 liter. Ini sebelumnya udah kita ukur. Nah, sekarang langsung ke prakteknya aja. Maaf ya terbang. Sebentar ya. Kalau di lapangan begini ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kita kan ambil nih pengambilan sampelnya itu 5 sampai 10 liter di sini. Berarti kita ambil 5 gayung. Gayung pertama kita tumpahkan dengan cara diputar supaya planktonnya itu tersaring dengan sempurna. Kayak gitu. Ini baru 2 liter. Kita contoh 2 liter ya. Kita untuk pengambilan plankton itu 5 sampai 10 liter. Kemudian sampel airnya itu kita peras dan ditunggu sampai habis. Setelah tersaring semua, kita buka. Sebentar ya. Kita buka, lalu kita tampung di botol Scott. Ini namanya botol Scott ya.
sebelum ditutup kita kita tambahkan lugol untuk mengawetkan planktonnya. Nih untuk lugolnya itu, kalau nggak ada lugol, kita biasanya pakai formalin. Nah untuk penggunaan lugolnya itu kita harusnya pakai pipet, tapi di sini karena ada suatu insiden ya, jadi kita masukkan lugol secukupnya sampai warnanya agak coklat. Coba diaduk. Nah segini udah cukup ya, segini udah cukup. Kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam cool box yang sudah diberi es batu untuk menjaga suhu sampelnya kayak gitu. Mangga Kang. Di sini izin menambahkan, kan tadi udah mengetahui ya, udah dikasih tahu cara sampling plankton di permukaan. Nah, biasanya kalau kita ngambil di suatu kedalaman tertentu, kita pakai alat tambahan lain nih, seperti water sampler. Ini namanya water sampler. Nanti dari air dari water samplernya itu kita masukin ke ember. Nah, udah sih gitu doang tambahannya. Jadi biar apa ya? Biar dari plankton di perairan itu bisa diamati mulai dari permukaan sampai kedalamannya. Kedalaman kompensasi. Ya, kedalaman kompensasi. Sekian dari kita, Mangga Ibu. Ya, cukup Bu Fitri. Ya Ibu masih turun Ibu, semoga lancar di sana pengambilan sampelnya. Ya, Hati-hati ini Bu. baru 3 stasiun nih, kita masih ada 3 stasiun lagi. Barangkali saya liatin ya, Ya, Bu. kondisi Jati Gede seperti apa ya. Nah, ini kita kebetulan ada di salah satu Karamba Jaring Apung ya, supaya mahasiswa juga tahu Karamba Jaring Apung tuh seperti ini ya. Jadi kalau dilihat memang Waduk Jati Gede itu mirip seperti laut lah ya. Jadi cukup luas. Oke, mungkin itu saja. Saya boleh out atau masih masih join di sini Bu Fitri kira-kira? Mangga Ibu boleh out juga, bisa ribet Bu. Pang-pangnya ya. Ya, ya benar. Fisik ya, oke. Iya Ibu, Ibu atur nuhun, teman-teman juga terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah itu mungkin sebagai gambaran juga pada saat proses sampling ya. Harusnya tadi tuh setelah saya memaparkan, di terakhir baru ada video, tapi ternyata video dulu baru nanti ada sesi diskusi. Saya lanjutkan dulu PPT-nya ya, biar sekalian. Oke, sudah terlihat belum? Enggak, Bu. Oke, tadi kan sudah saya sampaikan terkait dengan sampai pertemuan ke-8. Jadi 7 dan 8 itu ada presentasi terkait dengan tugas kelompok ya, tugas kelompok dari kalian. Ya nanti siapa yang majunya itu akan random di setiap pertemuannya. Jadi kalian siap-siap aja, barangkali kelompok kalian yang maju. Nah, berikutnya. Ini terkait dengan tugas kelompok, jadi kalian bisa mencari dan mengerjakan dari sekarang, yaitu mencari 2 jurnal terkait dengan, ini jurnalnya itu terkait dengan identifikasi plankton ya. Saya sempat cari, itu sudah ada yang jurnal Indonesianya sekitar 4-6 jurnal itu ada, yaitu terkait dengan identifikasi plankton di beberapa daerah perairan yang ada di Indonesia. Boleh di waduk, boleh di sungai, boleh di laut, dan sejenisnya boleh. Yang penting terkait dengan identifikasi plankton, baik fito maupun zoo. Berikutnya, kalian membuat PPT dan mereview seperti biasa, kayak waktu limnologi, kalian cari jurnal, terus kalian review dari jurnal yang kalian temukan. Kemudian, kirim PPT kalian ke email kami dan email Akang Teteh asisten praktikumnya. Oleh koordinatornya itu Irfan. Oke, nanti kirim ke email kami pada pertemuan ke-6. Jadi pada hari Selasa 13 April itu semua PPT untuk kelas C tolong sudah dikirimkan.
Nah, presentasi seperti yang sudah saya sampaikan akan dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dan ke-8 itu secara random. Nah, untuk isi PPT-nya, kalian mungkin lebih menggali kayak misalnya dari suatu perairan. Kalau tidak salah ada jurnalnya punya Ibu Wisni, itu tentang identifikasi plankton, kalau tidak salah, itu menggambarkan misalnya plankton di sana yang mungkin dominannya banyak ditemukan di perairan tersebut, itu apa, misalnya jenisnya chlorella. Nah, kalian coba menambahkan juga dengan klasifikasinya dan sejenisnya, jadi yang berkaitan dengan beberapa fitoplankton atau zooplankton yang umumnya lebih banyak keberadaannya yang diceritakan pada jurnal itu. Jadi kalian tidak sekedar mereview dari jurnal orang, tapi kalian menambahkan mungkin klasifikasinya, terus habitatnya seperti apa, habitatnya di mana, terus ciri khasnya seperti apa. Itu ya. Ini untuk tugas kelompoknya. Ini tugas pertama kalian. Masih ada tugas yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin pindah ke Akang dan Teteh asisten praktikum? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kalau terkait jurnal, Hmm? itu kan cuma 6 ya. Tadi saya dengar stoknya. Enggak, Berarti itu yang saya dari temukan. Nah, pertanyaannya jurnalnya boleh sama atau tiap orang harus beda? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Oke, tiap kelompok ya. Jadi ini kan tugas kelompok, jadi harusnya sih kan ada 10 kelompok nih, harusnya sih nggak sama. Jadi ini kalian bebaskan, jurnalnya nggak harus jurnal Indonesia, jurnal dari luar juga boleh, malah lebih bagus. Mungkin bisa kalian membandingkan, itu juga bisa. Kayaknya mah nggak 10 jurnal Indonesia nemu sih kayaknya mah nggak akan sama, harusnya ya. Itu yang saya temukan 6 itu yang baru saya cari, yang baru saya buktikan. Masih banyak lagi pencariannya terkait dengan identifikasi plankton. Coba dulu dicari. Kalau benar-benar mentok banget, nanti kasih tahu saya aja. Barangkali nanti ada keringanan untuk jurnalnya seperti apa. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke. Silakan. Untuk jurnal kan 2 ya, Bu. Itu dua-duanya fitoplankton 1 dan zooplankton 1 atau bisa satu fitoplankton gitu, Bu? Boleh, terserah. Dibebaskan. Kalian mau fitoplankton dua-duanya bisa, fito atau zoo juga bisa, tapi biasanya sih kalau beberapa jurnal itu udah include fito dan zoo biasanya ya. Tapi kalau misalnya emang dia ngebahas tentang fito aja, nggak apa-apa. Atau membahas tentang zooplankton aja, nggak apa-apa. Pokoknya terkait dengan fito dan zoo aja. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke. Untuk format jurnalnya, ada minimal tahunnya nggak, Bu? 10 tahun ke belakang aja deh. Atau bagusnya sih 5 tahun ke belakang. Tapi kalian coba dulu deh, 5 tahun ke belakang cari dulu. Kalau misalnya memungkinkan, boleh. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ketemu, terada susah mencarinya, itu boleh 10 tahun ke belakang. Jurnalnya ya. Siap, terima kasih, Bu. Ya. Yang bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk pembagian kelompoknya nanti dibagi sama koordinator kelas atau nanti dari ibunya atau gimana? Oh, belum ini ya? Irfan belum kasih tahu ke teman-temannya? Ada, Bu. Kayak seperti mata kuliah planktonologi kan, Bu? Iya ya, sama. Tugasnya saya kelas planktonologi. Siap, Bu. Ya, nanti sama ke orang ya dikasih tahu masing-masing kelompoknya siapa-siapa aja. Ada yang 6 orang kalau nggak salah, ada yang 7 orang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi Bu, isi PPT-nya itu klasifikasi habitat ciri khas dari fitoplankton atau zooplankton yang terdapat di dalam jurnal dan hasil review dari jurnal tersebut ya Bu? Ya, pintar. Itu. Jadi menambahkan jadi informasi. Biar saya juga tahu kalian gimana sih cara proses mencari klasifikasi terkait dengan plankton seperti apa. Oke. Nah, nanti juga kasih, Bu. Ya sama-sama. Buat bocoran ke pertemuan berikutnya, nanti kalian akan ditugaskan menggambar juga. Ya, seperti kayak anak SD lah, kalian menggambar, semua warnai, tapi ini versi rapihnya seperti apa. Oke, ada lagi? Sebelum dipindah ke Akang dan Teteh asisten praktikumnya,
Cukup? Oke, cukup ya. Bentar. Berikutnya saya serahkan kepada Kang dan Teteh asisten praktikum. Mangga Kang Teh, diskusi dan penjelasan terkait dengan materi hari ini. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terlebih dahulu perkenalkan dulu ya. Di sini dari saya sendiri dan bersama Kang Roja nanti untuk penjelasan terkait praktikum planktonologi ini seperti itu. Nah, kalau untuk praktikum tadi mungkin gambaran yang akan kami jelaskan itu gambaran ya gambarannya nanti seperti yang tadi. Jadi kita awalnya itu bagaimana cara sampling itu. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi seperti itu. Identifikasi dari plankton apa, jenis-jenis plankton apa aja yang kita dapat seperti itu. Setelah kita dapat identifikasi, baru kita di situ sekaligus untuk klasifikasi. Untuk identifikasi dan klasifikasinya sendiri seharusnya kita laksanakan di laboratorium gitu, karena plankton itu merupakan mikroorganisme seperti itu, jadi tidak dengan mata telanjang mungkin agak susah untuk mengidentifikasinya seperti itu. Nah, untuk klasifikasi sendiri jadi karena berbeda ya, mungkin karena di tahun Akang itu offline dan di tahun teman-teman Akang Teteh sekalian sekarang ini karena sekarang harus online gitu, jadi praktikumnya mungkin seperti tadi gitu, harus melalui pemaparan video gitu, baik secara langsung maupun nanti rekaman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau menggambar mungkin itu memang tetap seperti di modul juga ada penampang bagaimana bentuknya seperti itu. Jadi itu yang penting untuk gambar ataupun tugas-tugas selanjutnya. Nah, dari klasifikasi sendiri mungkin di mata kuliah juga sudah dijelaskan itu seperti plankton itu terbagi jenisnya phyto atau zoo. Nah, kemudian ada juga dari zoo sendiri dibagi lagi menjadi mero berdasarkan siklus hidupnya mero dan holo seperti itu. Setelah itu mungkin kita mencari ciri-ciri khususnya. Untuk ciri-ciri khusus itu bisa kita lihat dari jenisnya itu. Seperti fitoplankton mungkin salah satu ciri umumnya mungkin bentuknya yang agak teratur seperti itu. Simetris ataupun lebih teratur dibandingkan dengan zoo. Mungkin itu ciri-ciri khusus dari beberapa jenisnya. Setelah itu mungkin kita masuk ke peranan seperti itu. Dari plankton-plankton yang kita dapatkan mungkin peranannya apa aja nih untuk di bidang-bidang perikanan ataupun di bidang kesehatan lainnya. Karena tentunya dari plankton itu sendiri pasti memiliki peranan dan pemanfaatannya dijadikan dalam bentuk apa aja gitu. Mungkin untuk praktikum gambaran secara keseluruhannya mungkin seperti itu. Kalau untuk kultur sendiri akan diupayakan juga dari tim juga untuk melakukannya secara langsung di laboratorium, namun penjelasannya mungkin akan melalui video juga seperti yang karena online seperti itu. Nah, untuk kultur sendiri mungkin di sini hanya beberapa dari spesies yang akan dikultur. Kalau untuk lebih jelasnya lagi mungkin ada di semester depan. Di semester depan itu ada mata kuliah budidaya pakan alami. Nah, itu mungkin agak mirip untuk budidaya pakan alami sendiri, juga akan ada proses mengkultur di bagian plankton ataupun bagian pakan alami lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya, atau Kang Roja ada tambahan Kang Roja? Mau nambahin, tadi ada sedikit yang ketinggalan. Jadi kalau misalkan pas identifikasi itu, kalau misalkan kita offline nih, nanti itu sampel yang kita habis ambil dari perairan, kita kan dicek nih pakai mikroskop. Nah, biar tahu jenisnya tuh kita dibandingkan sama buku yang kalau yang di kita mah pakai bukunya Sahlan itu ya. Nah, itu kita bandingkan gambarnya mana nih yang cocok, baru aja nanti kita ketemu di nama jenisnya. Nah, baru habis itu kita baru cari nih ciri-ciri khususnya, terus cari peranannya di mana di perairan. Nah, terus buat nanti juga gambarnya kan kita nanti ambil sampelnya dari yang waduk yang tadi ya, yang dari Sambal diambil. Nah, nanti juga insya Allah bakal dibawa juga ke lab, terus nanti sama tim asisten sama tim dosen juga bakal dilihatin nih di mikroskop gimana sih hasil dari sampel yang tadi itu.
nanti kita diliatin pakai HP atau di foto. Nah, baru sama kalian nanti dicocokin nih gambarnya sama ini plankton apa atau baru gambar aja sih planktonnya, terus diwarnain sesuai apa yang ada di gambarnya gitu. Terus buat kultur juga ya benar tadi nanti kita bakal belajar juga cara struktur chlorella itu seperti apa, terus cara struktur dapnia juga seperti apa, terus juga cara menghitung kepadatannya juga ada nanti. Paling gitu sih buat tambahan. Oke, tur nuhun Kang Alpri dan Kang Roja. Nah, itu gambaran detailnya apa yang akan kita lakukan untuk pertemuan praktikum yang akan datang. Nah, mungkin dari sini dari kalian ada yang ditanyakan mungkin terkait dari video yang tadi Bu Heti sampaikan mengenai sampling atau dari pertanyaan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya itu seperti apa? Boleh ditanyakan? Silakan. Punten Bu, mau nanya. Suaranya kayak di mana? Suaranya bergema. Oh. Ya, punten masih gema Bu. Oh ya, enggak, udah enggak ini lagi. Tadi kan Ibu bilang tentang jurnal itu mengapa suatu plankton itu bisa dominan di perairan tersebut gitu Bu. Nah, itu kira-kira kenapa plankton itu bisa mendominasi perairan tersebut gitu? Apa semua area itu didominasi oleh plankton tersebut? Apa beberapa stasiun saja itu? Kenapa gitu Bu? Kasih Bu. Oke, sebelum saya yang menjawab, mungkin silakan Akang bisa dijawab dulu pertanyaan dari Rizky Prananda. Terkait Oke, sok. Kang Roja dulu deh. Mau menjawab kenapa itu bisa mendominasi. Yang pertama karena kan plankton itu banyak jenisnya. Tentu karena banyak jenisnya juga, kebutuhan nutrisinya juga bakal berbeda. Nah, kenapa bisa mendominasi? Ya karena di suatu perairan tersebut mungkin ada unsur atau zat-zat yang dapat mendukung pertumbuhan salah satu plankton tersebut. Jadi misalnya kayak ada apa ya, contohnya misalkan dari Sclerotica, mungkin karena banyaknya di situ penetrasi cahaya atau banyaknya unsur zat hara, sehingga si chlorella ini bakal tumbuh pesat si pertumbuhannya tuh. Jadi makanya bisa mendominasi. Mungkin ada yang mau menambahkan Kang Alpri? Iya, jadi untuk dominasi ataupun tidaknya itu mungkin iya benar. Jadi disesuaikan karena habitatnya, kecocokan terhadap plankton dengan habitatnya seperti itu. Ketika habitatnya memang cocok terhadap si plankton itu untuk tumbuh, maka dia akan mendominasi seperti itu. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh dari pengertian plankton sendiri seperti itu. Plankton kan dia itu organisme yang terbawa arus. Nah, sehingga dia tidak dapat lebih ke apa ya? Kalau mungkin dia tersebar atau itunya bakalan ditentukan oleh arus juga seperti itu kalau untuk dominasi sendiri. Namun kalau memang untuk di suatu untuk setiap spesies mungkin berbeda-beda gitu. Karena tentunya kesesuaian dari habitatnya juga kan berbeda-beda dari setiap jenis plankton itu sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan kenapa dia bisa mendominasi ataupun tidak gitu. Bisa saja misalnya di stasiun A untuk spesies yang ini dia itu mendominasi, namun di stasiun lainnya belum tentu dapat didominasi oleh plankton tersebut ataupun mungkin didominasi oleh plankton lainnya. Sehingga banyak juga untuk penelitian-penelitian seperti itu, plankton ini dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai faktor ataupun penentu kualitas air air seperti itu. Ya itu. Katanya agak sering lupa. Nah, jadi itu bisa dijadikan salah satu faktornya gitu. Jadi itu penentunya bahwa ketika ada plankton ataupun diversitas ataupun keanekaragamannya banyak, mungkin itu menjadi salah satu faktor penentu kualitas airnya. Mungkin seperti itu, Kang. Kalau dari kami. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, saya coba menambahkan dan meluruskan. Jadi yang di sini maksud mendominasi itu lihat dari
jumlahnya ya, kebanyakan sebenarnya. Tapi kalau untuk mengetahui jenisnya itu harus tetap diidentifikasi. Nah, itu untuk jelasnya mengidentifikasinya seperti apa, terus rumusnya seperti apa. Nah, itu akan kalian pelajari di produktivitas perairan. Jadi dari mulai volumenya seperti apa. Nah, kan kalian tahu ya bentuk-bentuk fito dan zoo itu, zoo kalian belum belajar. Fito kan banyak yang beragam. Ada yang bentuknya bulat, terus ada yang silindris, terus juga ada yang mungkin segitiga atau bentuknya tuh kayak yang rada aneh-aneh dikit lah. Nah, itu untuk masing-masing jenis itu ada rumus tersendiri. Jadi dari situ kita juga bisa mengetahui jenisnya, kelimpahannya, diversitasnya seperti apa. Itu tetap harus di laboratorium. Jadi diketahui, masukin rumus dan didapatkan kelimpahan atau diversitasnya seperti apa. Nah, ini juga menambahkan ya untuk yang materi sekarang terkait sampling. Tadi kalian lihat kan pada saat Bu Heti dan Akang Tetehnya mengambil sampel, setelah dipindahkan ke botol Scott, terus ditambahkan cairan Lugol. Nah, ini sebenarnya buat informasi dasar kalian aja ya, karena nanti untuk jelasnya itu akan ada di produktivitas perairan. Kenapa-kenapanya. Tapi untuk informasi kalian, jadi kenapa menggunakan cairan Lugol itu? Dikarenakan cairan Lugol itu lebih aman. Apalagi kalau misalnya nih, kalian ke lapangan, mungkin ke perairan yang cukup jauh dari laboratorium. Nah kan nggak mungkin kalian bawa mikroskop ke lapangan, mungkin sebenarnya sih, cuman kan harus colokin ke listrik. Kalian harus bawa berapa gulung meteran buat nginin listrik kan nggak mungkin. Nah, makanya untuk mempreservasi atau misalnya mengawetkan agar sampelnya tetap terjaga dengan kondisi yang baik, apalagi untuk untuk fitoplankton kan karena ada kandungan klorofil ya, untuk tidak memecah atau merusak kandungan klorofil itu diperlukan penambahan Lugol. Jadi dia lebih aman dibandingkan menggunakan formalin. Kalau formalin itu harus kalian segera identifikasi atau kalian teliti. Karena apa? Dia kan sifatnya cukup dari segi konsentrasi dan dari segi sifatnya itu dia cukup keras lah. Bisa merusak kandungan yang ada di fito maupun zoo. Makanya kalau untuk yang kalian misalnya kepepet tidak ada cairan Lugol, boleh pakai formalin tapi langsung segera, kalau bisa sih hari itu juga langsung kalian identifikasi. Oke? Dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Siap. Untuk tadi kan untuk pengambilan sampling sendiri itu adakah zona-zona tertentu atau zona-zona khusus lah? Terima kasih, Bu. Oke, silakan Kang Alpri dan Kang Roja ditanggapi pertanyaan dari Irfan. Oh ya, untuk zonanya sendiri, jadi mungkin lebih jelasnya juga nanti bakalan Akang Teteh dapat juga di produktivitas di mata kuliah produktivitas perairan gitu. Nah, bagaimana ketika kita mengambil sampel dan apakah sampel kita ini sudah mewakili gitu, cukup mewakili bahwa di satu perairan ini sudah terwakili bahwa bahwa planktonnya itu sudah kita teliti di setiap stasiunnya seperti itu. Mungkin kalau kita ambil salah satu contoh perairan yang bakalan dijadikan untuk lokasi sampling, mungkin bagian kita ambil sungai lah, sungai. Jadi sungai itu kan terbagi menjadi hulu dan hilirnya seperti itu. Nah, jadi kita dan di bagian tengah dari sungai itu, mungkin dari 3 stasiun itu kita harus mengambil di ketiga titik itu sehingga dapat mewakili bahwa sampling yang kita lakukan ini sudah terwakilkan untuk di kualitas perairan itu seperti itu. Namun kalau ketika mungkin sungainya agak lebar mungkin ya, agak lebar, jadi kita tetap mengambil di bagian pinggir, tengah, dan bagian pinggir sebelah sananya lagi kalau dia bentukannya mungkin agak lebar seperti itu. Kalau dia hanya tidak sekitar 5 atau 4 meter, mungkin hanya di satu titik di bagian hulu ataupun di bagian hilir ataupun di bagian tengahnya seperti itu. Mungkin kalau di bagian sungai mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk Kang Roja mungkin ingin menambahkan Kang Roja. Nah, kalau buat dia ya nggak jauh beda buat
yang Alfred tadi. Jadi buat penentuan stasiunnya kita dengan mencari titik-titik yang bisa mewakili itu juga tergantung luas danaunya, mungkin bisa sampai tiga tempat atau 4 tempat atau 6 gitu, misalkan di bagian outlet, di bagian midlet, atau di bagian tengahnya gitu. Atau misalkan misalnya bisa menjangkau tengahnya, ya bisa di bagian pinggirnya juga, cuman yang pinggirnya itu yang tengah gitu pinggirnya tuh. Paling dari Bu Fitri, kan? Oke, tur nuhun Akang-akang. Ya, jadi kalau kalian masih ingat tentang limnologi, kan kalau di waduk ataupun di danau itu ada inlet, midlet, outlet. Air masuk, air yang terkonsentrasi, maksudnya di tengahnya itu, dengan air yang keluar. Jadi kan ada proses sirkulasi perputaran si air yang masuk, pasti ada air yang keluar. Nah, itu biasanya 3 titik itu yang umumnya dijadikan patokan untuk kalian mengambil sampling plankton, atau pengambilan sampling kualitas air. Nah, tapi ada juga kalau misalnya Bu, di situ kan ada kegiatan misalnya pertanian atau peternakan atau kegiatan apapun yang di tengah, misalnya terjadinya itu dekat dengan kondisi tengahnya si waduk. Nah, itu juga bisa kalian ambil, tapi dengan ada kriteria tertentu. Jadi yang membedakan antara kondisi perairan yang ada di waduk itu, misalnya ternyata di tengah itu ada kegiatan pertanian atau budidaya yang lainnya. Nah, itu kalian bisa jadikan titik untuk pengambilan sampling. Jadi bisa lebih dari 3 titik itu. Terus juga kalau misalnya dalam pengambilan sampling, ini untuk informasi juga, itu sebelum kalian mengambil, biasanya apalagi yang bagian tengah ya, kalian harus mengukur dulu kedalamannya di mana batas cahaya bisa masuk ke dalam suatu perairan atau compensation depth seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Heti. Karena apa? Oke, gini, saya tanya dulu. Sebelumnya, kalau nggak salah, Bu Isni pernah bilang, compensation depth itu apa? Kalau kalian masih ingat di limnologi, ada yang kayak yoga. Iya Bu, kalau saya nggak salah mah compensation depth adalah kedalaman di mana cahaya matahari udah nggak bisa nembus ke dalam air lagi ya Bu ya? Batasan cahaya matahari masuk ke dalam suatu perairan. Itu di zona compensation depth. Jadi batasannya di situ. Jadi kalian harus tahu di mana batas cahaya. Karena apa? Karena kan kalau fitoplankton berkaitan dengan proses fotosintesis. Nah, makanya kalian harus tahu kedalamannya. Jadi nggak asal kalian mengambilnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk izin bertanya, Bu. Oke. Henry dulu. Irfan boleh diturunin tangannya? Maksudnya raise hand-nya. Oke. Henry, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya mau menanyakan terkait masih plankton juga Bu, yang kemarin yang di mata kuliah planktonologi. Nah, kan kemarin tuh Pak Chandra memperlihatkan video ya Bu, ada tuh jenis plankton itu kalau nggak salah, fitoplankton itu yang kalau nggak salah hidro itu, apa lupa lagi saya namanya. Nah, itu kan pada umumnya fitoplankton itu mikroskopis ya Bu, tapi kemarin di video kok nampak gitu Bu, pakai terlihat gitu kasat mata yang bentuk fitoplanktonnya tuh kayak jaring gitu Bu. Kenapa Bu itu bisa nampak gitu? Oke. Itu kan bentuknya dalam satu kesatuan. Jadi gini, kan pernah dibilang kalau nggak di pertemuan ke-1 atau kedua ya, Prof. Zaidah pernah bilang, kalau fitoplankton, kalau kalian satu individu, kalian nggak akan bisa lihat. Tapi karena kalau satu kesatuan, kayak lihatnya misalnya mikrosistis saja. Kalian kalau misalnya sempat, nggak, di pertemuan pas Prof. Zaidah pernah menjelaskan, jangan mencelupkan tangan ke perairan tersebut. Kan kondisinya lagi penuh-penuh banget. Nah itu, jadi kayak ada ijo-ijonya, kalau enggak, jadi permukaan air tuh tertutupi. Nah itu salah satu adanya kelimpahan fitoplankton. Jadi dikarenakan dia jumlahnya banyak, jadi istilahnya per kelompok, ya keberadaannya kelihatan gitu. Apalagi pas kemarin yang hidro itu, saya lupa nama jelasnya hidro itu, kondisinya dia sedang lagi banyak-banyaknya. Jadi bisa kalian lihat, bisa kalian pegang. Tapi kalau misalnya dia mungkin sendiri atau mungkin sedang tidak dengan ada teman-temannya, ya nggak akan bisa, tetap harus ada bantuan mikroskop juga. Kayak gitu. Itu kalau itu untuk khusus spesies itu aja apa semua fitoplankton Bu?
Kalau nggak salah ada jenis fitoplankton yang lainnya, tapi saya lupa. Nanti saya ini lagi ya, saya cari lagi. Takut saya salah juga menyampaikan. Atau mungkin dari Akang Alpria dan Kang Roja boleh menambahkan? Tadi yang ini ya apa namanya, yang kelihatan gitu ya di dalam satu ini. Mungkin kalau untuk jenis spesies lainnya ada sih. Tergantung dari warna sih, lebih ke warna. Ketika dia itu di bagian dari jenis Chlorophyta, mungkin karena dia berbentuk warna hijau seperti itu, jadi lebih terlihat kasat mata gitu. Contoh lainnya mungkin teman-teman pernah dengar mungkin spirulina. Nah, spirulina itu dia juga kalau dalam bentuk kalau dalam sampel seperti itu, dia bergumpal-gumpal gitu. Kalau dilihat di mikroskop mungkin dari bentuknya itu seperti memelintir seperti ini. Agak memanjang-manjang gitu. Nah, ketika dia banyak dalam satu wadah seperti itu atau dalam satu media, dia akan terlihat. Mungkin kalau dari jauh mungkin kita merasa itu lumut-lumut yang berwarna hijau, tetapi itu sebenarnya untuk spirulina. Namun sama seperti Bu Fitri jelaskan bahwa kalau ingin melihat bentukan asli dari setiap per individunya gitu, jadi harus dilihat gitu melalui mikroskop untuk lebih jelasnya gitu. Begitu mungkin Kang Henry. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Kang Alfri. Ya. Oke, ada lagi. Tadi ada yang mau nanya ya? Siapa? Iya Bu, Taufik Bu. Oke, silakan Taufik. Izin bertanya Bu, kan saya dapat jurnalnya dari praktikum planktologi di UB ya Bu, Universitas Brawijaya. Itu kan sampling plankton tuh bisa dilakukan dengan dua cara Bu, cara kualitatif dengan kuantitatif ya. Nah, untuk yang sampling plankton kualitatif nih, ada gitu Bu, cari cara ngambil sampel planktonnya tuh kayak menggunakan ikan gitu Bu, ikan planktivor gitu, ikan pemakan plankton. Nah, ikan itu tuh dapat mengumpulkan berbagai jenis plankton Bu, berukuran nano ya, yang masih bisa lolos dari jala gitu ya Bu. Nah, untuk menghindari agar plankton yang dimakan tidak dicerna lebih lanjut, ikan itu tuh Bu kayak harus segera dibunuh gitu. Nah, kalau misalkan dibunuh Bu, plankton di dalam itu apa ikut mati atau tidak gitu Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Kang Roja mungkin mau menjawab pertanyaan dari Taufik. Buat yang itu, kalau setahu saya sih kan, kalau misalkan kita udah belajar di biologi perikanan gitu, kan ada indeks propenderan. Nanti itu biasanya kalau dari di lambungnya tuh ada aja kalau misalkan plankton itu yang enggak terkena mah ada, atau bisa juga kita lihat si planktonnya mungkin di bagian sebelum bagian lambungnya, terus waktu belum dicerna secara enzimatisnya mungkin bisa dilihat di mulutnya atau di insangnya gitu, yang yang sisa-sisa gitu. So, kayak gitu mah mungkin dari Kang Alfred atau dari Iya sih, kalau untuk itu tadi, jadi mungkin teman-teman belum dapat mata kuliah biologi perikanannya. Nah, kalau di mata kuliah biologi perikanan itu ada di bagian kebiasaan makan, dari kebiasaan makan ikan sendiri. Kan ada ikan yang memang kebiasaan makannya dia itu omnivora atau pemakan segalanya. Jadi kita itu melihat apa-apa aja nih makanan yang biasa dimakan oleh ikan ini, dilihat dari sistem pencernaannya. Jadi ikan itu dibunuh atau dibelah, kemudian di bagian ususnya kita cek apa-apa aja sih makanan-makanan yang memang masih dalam proses pencernaan seperti itu. Nah, kita untuk proses pengidentifikasinya juga harus melakukan melalui mikroskop gitu. Nah, biasanya memang ada bagian-bagian atau ada jenis-jenis dari plankton itu sendiri yang terdapat pada si lambung ataupun di bagian ususnya itu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan salah satu patokan, tetapi mungkin karena itu dalam pencernaan gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah mungkin kalau untuk jenis bisa jenis apa aja nih yang ada, mungkin bisa, walaupun agak susah juga mungkin karena sudah melalui proses pencernaan. Tetapi kalau untuk jumlah kayaknya mungkin agak susah ataupun sulit untuk menentukannya gitu. Tapi kalau untuk mungkin jenis-jenis mungkin bisa, apakah di perairan ini ada jenis-jenis ini dilihat dari sistem pencernaan si ikan itu sendiri yang tertangkap di perairan yang sama. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Ya, jadi
lagi-lagi yang kalian tanyakan itu nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah berikutnya. Jadi ini mah pemanasan dulu dasarnya sebelum kalian nanti mengetahui ke tahapan berikutnya. Tadi ya benar, ya bisa lihat dari ikan juga. Nah, ikan yang tadi mungkin memakan si Pito ataupun Zo itu nanti diidentifikasi juga. Jadi dilihat isian perutnya. Nah, biasanya kalau nggak salah waktu itu angkatan saya pernah diambil ikannya, terus dia di belek ususnya dan bagian lambungnya, terus nanti dilihat jenisnya apa biasanya yang muncul. Oh, bisa juga kalau tidak salah bisa menentukan ikan ini tuh atau misalnya kondisi di perairan tersebut sedang banyaknya jenis apa, tergantung dengan keberadaan jenis fitoplankton yang ditemui pada saat identifikasi usus dan lambung ikan tersebut. Mungkin itu. Tapi untuk nanti detailnya kita nggak akan ngasih tahu, kita akan dijelaskan lagi nanti di mata kuliah biologi perikanan, biar kalian jelas juga. Oke, Taufik ya tadi yang nanya. Ya, iya Bu, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya, sama Kang Apri sama Kang Roja juga, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menanyakan? Nah, ini Irfan nanya, semisal dekat oke gini, saya mau nanya balik, kalian masih ingat zona litoral limnetik itu di sebelah mana? Ingat, Bu. Apa? Ibu. Sok, silakan. Zona litoral itu di daerah pinggiran perairan, Bu. Limnetik? Itu daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral yang satu dengan zona litoral yang lain. Ya, oke. Di sisi lain. Ya, masih ingat berarti ya. Nah, ya sebenarnya kalau untuk melihat banyak di mananya itu plankton, di litoral bisa sebenarnya. Kalau misalnya kalian ini hanya untuk sekedar pengambilan sampel praktikum ya, jadi bukan sebenarnya yang mewakili kondisi perairan tersebut dia ada jenis fitoplankton atau zooplankton apa. Kalian bisa ngambil dari daerah litoral. Tapi kalau misalnya kalian, baik lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Kang itu, melihat secara keseluruhan itu dilihatnya di limnetik. Karena apa? Daerah limnetik kan ada berkaitan dengan masuknya cahaya matahari, terus ada proses fotosintesis, jadi lebih karena di daerah yang lebih terbuka, jadi kena cahaya matahari. Nah, di situ kan biasanya terdapat banyak jenis-jenis fitoplankton maupun zooplankton yang ada di perairan. Daerah limnetik sih sebenarnya kalau mau lihat banyak atau enggaknya. Tapi kalau misalnya cukup untuk mengetahui ngelihat identifikasi aja, itu daerah litoral juga udah cukup bisa. Kelimpahannya ya standar lah, tidak sebanyak di daerah limnetik. Mungkin itu. Oke, Irfan? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Saya izin bertanya mengenai alat yang tadi dipakai untuk penyaringan plankton. Itu tuh penyaringan planktonnya plankton zooplankton atau fitoplankton atau keduanya, Bu? Terima kasih. Oke, silakan Akang. Jadi untuk identifikasi itu sendiri, untuk apa yang kita tangkap, kita tidak bisa menentukan di awal gitu. Nah, kalau untuk hasil kita tahunya itu, kita harus identifikasi terlebih dahulu gitu. Jadi yang kita asumsi itu semua adalah plankton gitu. Tidak termasuk itu mau Joo ataupun Vito, ketika dia itu tersaring di bagian jaringnya itu nanti di bagian bawah, itu akan diidentifikasi nanti di laboratorium seperti itu. Kalau untuk penentuan di awal kita harus menangkap ini, mungkin tidak ditentukan seperti itu. Jadi asumsi di awal itu kita menangkap plankton dari secara keseluruhan gitu. Untuk spesiesnya itu nanti di belakang ketika kita sudah mengidentifikasi. Mungkin seperti itu, Kang. Berarti itu penangkapan plankton secara umum dulu ya, Kang? Iya, benar. Jadi secara umum apakah di perairan ini apakah ada plankton gitu, jadi kita asumsinya seperti itu, secara umum, secara keseluruhan lah. Siap, terima kasih Kak. Siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait dengan sampling plankton? Ada? Kalau sudah, kalau misalnya nanti kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan kepada Akang dan Teteh, atau ke saya juga boleh. Kang sudah siap untuk
post-testnya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Saya juga mau mengetahui gimana kalian itu istilahnya mah pengetahuan kalian terkait dengan materi hari ini itu akan diadakan post test. Berapa soal, Kang? Sekitar 10, Bu. 10 ya, 10. Oke, sekitar 10 soal. Silakan Kang boleh di-share linknya. Oh ya, boleh, Bu. Oke. Nanti kalian tolong kerjakan ya sebisa kalian, tapi harus diisi semua. Oke, nanti setelah itu baru saya share untuk absensinya. Saya juga mau tahu, jadi kalau misalnya kalian ini online atau enggak, kalian ikut atau enggak, ngelihat dari post testnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dimulai post testnya? Insya Allah tidak ada. Mungkin cukup, Bu. Oke, silakan Kang. Mungkin di chat ya, kita coba di chat dulu salin linknya. Jangan lupa isinya pakai email Unpad ya. Karena soalnya pilihan berganda, jadi pengerjaannya juga tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit. Jadi 10.52 lah. Jadi 10.52 mungkin waktunya akan ditutup dan tidak akan diterima lagi oleh asisten. Boleh langsung diisi mulai dari sekarang. Oh, saya nggak bisa. Maaf, bisa. Makanya di open deh, Kang. Open responsesnya. Udah di. Udah, oke. Bagaimana? Apakah masih ada kendala? Sudah. Oh ya, boleh langsung diisi.
Sudah selesai mengerjakannya? Siap dah, Bu. Ya. Oke, nanti kita periksa untuk jawabannya oleh Akang dan Teteh. Oleh Akang dulu, Tetehnya lagi nggak ada. Saya itu absennya udah saya share ya. Kalian tolong isi absennya seperti biasa maksimal sampai malam ini jam 12. Saya kelupaan tadi terkait dengan pertanyaan Henry. Saya baru keingetan bentukannya kayak gimana. Itu salah satu makroalga. Sorry banget. Jadi salah satu jenis alga yang memang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi beda sama yang mikrosistis ya, sorry. Jadi kalau mikrosistis emang kalau misalnya dalam kondisi blooming dia terlihat, tapi kalau misalnya memang dia kondisi individu tetap harus diidentifikasi atau dilihat di mikroskop. Tapi kalau yang tadi hydrodictyon itu dia salah satu jenis makroalga. Jadi ukurannya besar, walaupun kalian misalnya melihat tanpa mikroskop itu sudah bisa terlihat dan bisa dipegang. Itu ya penjelasan untuk Henry. Yang sebelumnya saya baru keingetan bentukannya seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, ini udah semuanya ya. Dikumpulin udah berapa Kang totalnya yang mengumpulkan post test? Di sini 56. Oh, 55. Bu, punten itu yang di absen materinya isinya sampling plankton. Sampling plankton aja. Kelas C totalnya ada berapa sih? Saya lupa lagi. 56 ya? Atau 63? 64 dong. Oh, 64. Kalau nggak salah. Kemarin yang 64. Oke. Udah semuanya Kang? Yang mengumpulkan post test? Ada berapa? 56 dulu. Sok, ditungguin. Atau enggak, ada kemungkinan yang tidak mengerjakan. Tadi ada yang izin karena mati lampu. Sisanya kemana? Kita tunggu sampai semuanya mengumpulkan, baru selesai sesi praktikumnya. Oh ya, sekalian saran juga kalian pada saat praktikum kalau memang memungkinkan videonya di on camin, tolong on cam ya. Jadi ketahuan mana yang lagi bener-bener merhatiin praktikum, mana yang kalian sambil selonjoran tidur. Kan suka ada yang kayak gitu. Jadi headset di mana, laptop di mana kalian dengerin. Oke. Udah Kang? Udah semuanya? 63? Oh. Sok yang lainnya kemana ya Teh? Dikurangi yang tadi kan satu izin, berarti totalnya 63. Ini baru 5. Yang ikut jimit kelasnya 59. Oh, berarti 59. ada berapa? Ada kalau jumlahnya 56 berarti ada sekitar 7 orang yang tidak ikut jimit. Bentar Bos, saya sudah join lagi. Oh iya. Oke. Udah dikerjain post testnya? Udah. Oke. Berarti yang tadi totalnya 64. Sisanya kemana? Ya, enggak masalah yang pakai dual voice mah. Yang penting total. Irfan ini total 64? Bener total keseluruhan kan? Benar. Soalnya juga kemarin minta data ke SBA juga belum dikasih data fitnya sih. Tapi saya itu juga 64. Kalau pembagian dari kelompok. Di sini ada yang mengulang plankton nggak? Ada kakak kelas nggak? Oke, aman. Nggak ada. Oke, iya.
Oh, nanti ke depannya kalian boleh kalian dari sekarang mungkin baca-baca atau mempelajari terkait dengan kultur plankton seperti apa. Nanti kan pada saat materi kultur fito dan zoo itu kalian bisa saja ditugaskan untuk masing-masing kultur plankton. Nanti kalian kasih progres ke kita gimana kalian mengkultur plankton berhasil atau enggak. Barangkali kalian cuma mengkultur airnya doang, itu bisa jadi, atau misalnya kalau berhasil kan bisa numbuh ditandai dengan warna hijau-hijau. Nah itu berarti planktonnya ada. Nah ini buat kalian cari dulu aja informasinya sebelum nanti pertemuan berikutnya kalian diminta untuk kultur plankton. Udah berapa Kang totalnya? Ini udah 61. Oke. Oke. Mungkin terima kasih ya untuk terutama untuk Akang dan Teteh juga dan juga Bu Heti yang tadi sudah menyempatkan hadir untuk praktikum ini. Terima kasih banyak. Dan juga kepada teman-teman kalian yang sudah hadir dalam praktikum ini. Semoga kalian tetap semangat karena di praktikum yang akan datang bakal banyak kejutan untuk kalian dan lumayan untuk tugasnya. Jadi di sini untuk kelompok bakal dipakai banget untuk di praktikum. Jadi kalian baik-baik dengan kelompok kalian, oke? Nah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekeliruan dari yang sedang kami sampaikan. Sekian, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Silakan. Kang Nuhun. Waalaikumsalam.